Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, Shalom. Di hari kemerdekaan ini, tepatnya 17 Agustus ini saya berharap kita semua bisa merdeka juga di dalam Tuhan. Kalau suara orang merdeka itu enggak lemes Bapak Ibu Saudara. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan Shalom. Shalom. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas segala yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di tempat ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Sekalian kita juga mau berdoa, beribadah bagi bangsa kami yang kami kasihi ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk bangsa yang kami cintai sampai dengan hari ini Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu setia dalam kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah sama-sama kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Mari kita bacakan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Masih berdiri Bapak Saudara, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Kita akan bawa setiap pujian syukur kita di hadirat Tuhan. Doa dari setiap kami Tuhan untuk bangsa yang kami cintai Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Andaikan setiap ucapan syukurmu di hati kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersama nyatakan saya berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan dengan iman. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
Kami umat-umat-Mu di tempat ini saat ini berdiri, berdoa bersama. Menaikkan setiap ucapan syukur kami bagi bangsa yang kami kasih. Kami rindu kami mau jadi rumah doa dari setiap bangsa Bapa. Terima kasih. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bersama-sama katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sampai tangan kedua belah tangan dikatakan bersama, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Buat kita yang telah dimerdekakan, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadikan aku Tuhan, jadikan kami selalu rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau yang telah memerdekakan setiap umat-umat-Mu di tempat ini.
Kami percaya dan kami yakin bahwa hidup kami tidak sama lagi seperti yang dahulu Bapa. Karena Engkau telah memerdekakan, mengangkat setiap umat-Mu di tempat ini menjadi lebih daripada pemenang. Kita yang siap untuk memuji bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang meriah. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sekali lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan pemberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Mari jadikan pujian ini sebagai pilihan kita untuk melayani Tuhan bersama kata tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sekali lagi dari awal. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Bersama katanya Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan pemberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Biar cuma Tuhan saja. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran, hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan pemberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu.
Bapak Saudara. Kalau masih semangat katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan secara langsung untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupannya. Yang percaya, mari naikkan pujian ini bersama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Penuh dengan ucapan syukur katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Umat pilihan Allah, kita naikkan pujian ini bersama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita dan akan mendengarkan pengumuman dari gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi dan setiap hari Sabtu minggu kedua pada pukul 10 pagi. Bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari jemaat yang dikasih persekutuan hatimu pada Tuhan siang hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab engkaulah yang layak. Sebab engkau yang layak ditinggikan di atas segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa kasih nyatakan dari awal sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan besarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Dikasih bangkit berdiri, kami nyatakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau layak kudus, layak disembah. Kami
Haleluya Tuhan. Memang Engkau satu-satunya yang layak kami sembah. Tidak ada seorang pun yang kami sembah, hanya Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami rindu akan tuntunan-Mu, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan adalah firman penuh dengan kuasa dan kami menangkapnya dengan baik dan benar dan kami menjadi pelaku firman. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Karena bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Jarang-jarang 17 Agustus, hari kemerdekaan jatuh hari Minggu. Di jalan-jalan penuh, ramai sekali orang pakai merah putih bersuka cita. Ya, kemenangan kemerdekaan bangsa Indonesia didapat tidak dengan seenaknya, tapi penuh dengan perjuangan berdarah-darah. Ya, tema firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul kemenangan dalam Kristus. Ya, kemenangan dari apa kita sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu kalau bangsa Indonesia mendapat kemenangan dari ketika mereka lepas dari penjajahan, ya. Lepas dari penjajahan sehingga bangsa Indonesia menang sampai hari ini kita bisa ada di Indonesia. Kita sebagai anak Tuhan juga harus menang dari setiap penjajahan, yaitu dijajah oleh siapa kita ini? Yaitu masalah demi masalah itu yang menjajah hidup kita sehingga kita tidak mendapat kemenangan. Kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Setiap orang pasti pernah menghadapi suatu tantangan, pergumulan, peperangan hidup, baik di bidang rohani, pekerjaan, ekonomi, keluarga, bahkan iman. Iman itu juga perlu peperangan. Ya, boleh dilakukan atau enggak itu kan juga peperangan ya. Tapi firman Tuhan memastikan bahwa kemenangan bukan sesuatu yang kita kejar tanpa kepastian. Ingat baik-baik, kemenangan dari Yesus itu pasti sudah diberikan kepada umatnya, anak-anak Tuhan. Tapi kalau kemenangan di dunia itu tidak pasti. Jadi kemenangan dari Tuhan itu pasti, ya. Melainkan janji yang sudah Tuhan sediakan. Kemenangan itu sudah disediakan buat anak-anaknya yang tetap setia di dalam Dia, ya. Tetapi kita harus tahu juga kemenangan dalam Kristus bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Kita melihat ketika Indonesia untuk mencapai kemenangan dari penjajahan, dia pasukannya itu prajuritnya jatuh bangun, ya, membawa tombak, perang mati-matian, jatuh bangun lagi, berperang lagi, bahkan berdarah-darah, ya. Jadi untuk mendapat kemenangan itu bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan kita sebagai anak Tuhan jatuh lemah harus bangun lagi. Kita bangkit dan tetap menang karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Dunia ini selalu memberikan penjajahan menjajah hidup kita. Ya, masalah dengan masalah itu dia menjajah hidup kita, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh kalah dengan jajahan-jajahan yang terjadi di dalam hidup kita, yaitu masalah demi masalah, ya. Baca 1 Korintus 15:57, apa kata firman Tuhan? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan itu Tuhan sudah memberikan kepada kita, ya. Syukurlah kepada Allah bahwa engkau harus percaya bahwa kemenangan itu sudah engkau peroleh, ya. Kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita.
Kata-kata memberikan artinya apa di dalam firman Tuhan ini? Sudah disediakan memberikan. Misalnya saya ke rumah seseorang ibu, misalnya ke rumahnya Ibu Ida. Saya mau memberikan dia buah-buahan, berarti saya sudah menyediakan buah-buahan itu, tinggal saya berikan kepada Ibu Ida dan Ibu Ida tinggal menerimanya. Demikian juga kemenangan, itu sudah disediakan Tuhan buat kita. Kita tinggal menerimanya. Masalahnya kita bisa menerima apa tidak kemenangan itu di dalam hidup kita, ya. Bukan janji kosong, bukan proses yang belum pasti, tetapi kemenangan yang sudah ada. Kita terima dan kita jalani saja proses kemenangan itu. Ya, jadi harus kita jalani untuk mendapat kemenangan, itu tidak gratisan. Kita perlu perjuangan, kita menang bersama Yesus, kita menerimanya dan kita jalani. Ya, kita ini hidup dalam pertandingan iman. Hidup kekristenan itu pertandingan iman. Kalau engkau tidak mau bertanding di dalam setiap permasalahanmu, imanmu tidak akan bertumbuh, imanmu kecil terus, ya. Hidup ini perlu pertandingan, yaitu pertandingan imanmu. Boleh apa tidak aku lakukan? Boleh apa tidak? Itu namanya kan bertanding, ya. Jadi kita harus ngerti apa yang Tuhan mau. Tapi pemenangnya sudah ditentukan, yaitu mereka yang hidupnya di dalam Kristus. Kemenangan itu dijanjikan oleh semua orang yang percaya. Tapi orang yang hanya hidup di dalam Kristus saja yang akan mendapat kemenangan itu. Jangan harap engkau tidak hidup di dalam Kristus, engkau akan mendapat kemenangan. Tidak. Karena orang yang menginginkan suatu kemenangan harus berjuang untuk mendapatkan kemenangan itu bersama Yesus. Tidak diberikan begitu saja, tidak. Kemenangan itu didapat lewat proses perjuangan. Jadi kalau tidak mau mengalami suatu proses di dalam hidupmu, jangan mimpi dapat kemenangan. Kemenangan dapat kita peroleh kalau kita mau melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Baca Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Untuk menanti kemenangan dari Tuhan itu, pertama kali kita tidak boleh menjadi lemah untuk menanti kemenangan itu. Bagaimana engkau bisa menuai pada waktu lemah? Ya, tidak bisa. Orang yang hanya bisa menuai segala sesuatu yang Tuhan berikan, dia harus mempunyai roh iman yang kuat, yang besar. Dan di dalam selama menanti penantian kemenangan itu, dia hidupnya harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Salah satunya yaitu tidak jemu-jemunya berbuat baik. Ya, menantikan sesuatu yang besar, mukjizat, menuai kemenangan. Salah satu yang harus kita lakukan yaitu menjadi pelaku firman. Berbuatlah baik seperti anjuran Tuhan melalui firman-Nya, ya. Walau kemenangan itu sudah dijanjikan Tuhan kepada kita, tapi Tuhan tetap mengizinkan kita harus melewati suatu proses untuk belajar taat, mengalahkan dosa dan melatih imanmu. Harus mau proses. Di dalam proses itu, kita itu dituntut Tuhan mau taat apa enggak. Proses lama, berkali-kali saya ngomong proses itu mau cepat atau lama tergantung kita. Kita makin taat di dalam proses itu makin cepat. Ya, kita harus belajar mengalahkan dosa ketika kita mengalahkan proses. Banyak sekali ketika kita menghadapi proses, dosa itu menghampiri kita ngiming-ngiming. Pakai jalan lain saja, jangan jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan terlalu lama. Lah, itu akhirnya kita
melakukan jalan pintas mendatangkan dosa. Kapan imanmu akan bertumbuh? Kapan imanmu menjadi gede? Kalau engkau berhasil melewati proses demi proses di dalam hidupmu, ya. Jangan alergi dengan proses yang Tuhan izinkan, ya. Tuhan itu tidak mau kita hanya menerima kemenangan, menerima berkat, menerima mujizat, menerima mahkota. Tanpa proses, ya, enggak mau loh. Kok enak kamu mau kemenangan, tapi enggak mau melewati proses, mau mujizat, enggak mau melewati proses. Sebab apa? Harus melalui proses. Dengan adanya proses itu membuat kita itu kuat. Dan akhirnya layak kita menerima kemenangan itu. Melalui proses kita itu kalau Tuhan izinkan kita itu makin kuat. Kenapa? Di saat proses kita itu getu itu ngotot cari Tuhan, mati-matian. Di situ kita makin dikuatkan. Coba ketika kalian mengalami proses lario dari proses itu. Makin lama dan engkau makin lemah. Karena tidak mau datang kepada Tuhan yang memberi kekuatan kita untuk menghadapi proses itu siapa? Yaitu Tuhan, ya. Contohnya yang gampang saja di dalam kehidupan ada seorang petinju. Bagaimana dia kepingin untuk mendapat sabuk juara. Dia harus melalui proses yang kelihatannya berat bagi dia, yaitu dilatih sama petinjunya. Dipukuli babak belur sudah sampai amburadul, sampai lecet semuanya. Tapi kenapa dia mau bertahan? Karena dia di dalam pikirannya dia ngomong, "Enggak apa-apa, aku jalani ini. Proses ini, aku terluka sekarang, tapi aku tahu ke depannya aku akan mendapat kemenangan yaitu sabuk juara." Akhirnya dengan kegigihan melalui pertandingan demi pertandingan, kalah. Latih lagi, akhirnya menanglah, ya. Jadi kalau engkau ingin mendapat kemenangan demi kemenangan, sekali kalah, bangkit, berdiri dengan tegak, pegang Yesus baik-baik tangannya, bangkit untuk meraih kemenangan demi kemenangan, ya. Kemenangan itu akan mengubah pandangan hidup seseorang. Perhatikan baik-baik. Pandangan hidupmu tidak akan berubah begitu saja kalau engkau tidak mau menjalani suatu proses. Contohnya, engkau mengalami suatu proses, engkau akan membutuhkan mujizat pertolongan dari Tuhan. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti kalau proses itu belum selesai dilakukan oleh Tuhan. Kalau sudah selesai, oh begini toh caranya Tuhan menyelesaikan masalahku. Dengan jalan ini toh. Baru kita mempunyai pandangan hidup, mengubah pandangan hidup. Coba orang yang mengalami proses tapi mudah putus asa lari. Ya seumur hidup dia pandangannya tidak akan berubah. Ya begitu saja. Dia mempunyai pandangan yang jelek untuk Yesus. Tuhan Yesus tidak baik, Tuhan Yesus meninggalkan aku, Tuhan Yesus tidak mendengarkan doa aku, macam-macam. Tapi kalau dia berhasil maka pandangannya berubah. Sehingga ketika ada masalah datang lagi dia tidak takut. Oh masalah ini gampang. Tuhan sudah ngajari aku. Ini caranya. Akhirnya dia tidak akan takut setiap masalah datang. Karena dia tahu di balik setiap masalah ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat dia. Jadi jangan alergi dengan masalah. Jika kita sudah sadar menang, cara kita melihat setiap masalah akan berubah. Ya, kita tidak lagi panik, tetapi percaya bahwa setiap badai datang di dalam kehidupan kita hanyalah jalan dari Tuhan untuk menuju kemenangan. Hanya jalannya untuk menuju kemenangan. Untuk mencapai kemenangan itu ada jalannya. Bukan enak-enak kemenangan langsung engkau terima, tidak. Ada jalannya, engkau harus melalui jalan itu. Ya, seperti kalau kalian mau ke Jakarta ke PIK, kan mesti harus lewat jalannya, ya? Ini. Masa langsung terbang ke PIK kan enggak, jalani saja. Contohnya tadi pagi saya memberi contoh. Semua kan pernah nonton film, ya. Kalau kita nonton film, misalnya jagoannya. Ya maaf saja, hari ini ngomong sedikit saja. Pemeran utamanya Jet Li. Kita tahu Jet Li, jagoan itu image kita pasti menang. Betul apa enggak?
Nonton film apanya, kalau jagoannya itu endingnya pasti menang. Meskipun di dalam film itu ceritanya jagoannya pasti mengalami kekalahan. Betul toh, enggak langsung menang. Babak belur kayak kena pedang sebab berdarah-darah. Tapi dia kan selalu bangkit lagi. Jadi kita nonton film itu enjoy saja. Oh enggak apa-apa, pasti menang. Kita itu jagoannya Tuhan. Sutradaranya itu Tuhan, betul toh? Tuhan selalu memberikan ending cerita kehidupan kita itu menang. Itu loh. Nah jadi kita itu harus punya. Aku pasti menang. Aku adalah umat pemenang. Aku tidak mau kalah. Jagoan di dalam hidupku. Hidup kita itu seperti sebuah film loh. Nah, kita itu pemeran utamanya di dalam film itu. Kita jagoannya atau orang yang kalah. Kalau engkau merasa jagoan pahlawannya Tuhan, engkau harus tahu aku pasti menang di endingnya. Karena sutradaranya Tuhan gitu ya. Harus menang ya. Begitu juga hidup orang percaya. Kita tahu akhirnya kita menang bersama Yesus. Ada Yesus, jangan takut, hidupmu pasti menang. Ayo. Keadaanmu sekarang bagaimana? Apa yang menghimpit engkau? Yang membuat engkau tidak bisa berkutik, lemes terus, tidak semangat. Ayo, kalah kalau kamu begitu. Bangkit, engkau pahlawannya Yesus, engkau jagoannya Yesus. Kemenangan sudah dijanjikan. Ambil kemenangan itu dengan kebangkitanmu, imanmu ya. Sekarang kita belajar. Apa jenis-jenis kemenangan dalam Kristus? Jenis-jenisnya apa? Harus kita lewati, harus kita lawan jenis-jenis yang membuat kita tidak bisa mendapat kemenangan. 1, kita harus menang atas dosa-dosa. Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Artinya apa? Di dalam hidup seseorang anak Tuhan. Kalau hidupnya itu dipenuhi oleh kasih anugerah oleh Tuhan. Maka ketika dia mau melakukan sesuatu yang salah, yang dosa di mata Tuhan, dia langsung ingat. Oh iya, kalau aku melakukan dosa ini, kan menyakiti hati Tuhan. Padahal selama ini Tuhan itu begitu ngasih aku. Kasihnya itu begitu besar, anugerahnya kepada aku. Jadi aku tidak mau menyakiti hatinya. Ingat dia. Karena itu mintalah senantiasa di dalam kehidupanmu. Tuhan, berikanlah belas kasihanmu, kasih anugerahmu di dalam hidupku. Ya, dosa adalah musuh utama manusia. Jadi musuh utama kita bukan mertua, bukan suami, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan mantu kita, bukan ipar kita, tapi dosa. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Jangan biarkan kedaginganmu itu lebih gede daripada yang lain. Ya, manusia tidak bisa menang melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Jikalau masih ada dosa yang mengikat di dalam hidupmu, engkau merasa tidak bisa melepaskan, minta pertolongan dari Tuhan. Ya, cari hamba Tuhan untuk didoakan. Tapi jangan menjadi suatu kebiasaan. Saya pernah menjumpai gini loh. Orang itu berkali-kali minta pelepasan. Aku bingung. Pelepasan. Ceritanya ya sama. Dia tidak bisa lepas dari itu. Pendeta mengadakan pelepasan kepada orang itu. Pendeta kan juga manusia biasa. Dia pakai kuasa Tuhan. Tapi dirinya orang itu kalau sendiri tidak mau melepaskan dosa itu, ya percuma saja. Setan itu kembali lagi. Ya, bukan kuasa Tuhan tidak manjur, tidak dahsyat, tidak. Orangnya sendiri yang tidak mau melepaskannya, ya.
Lewat kematian dan kebangkitannya, Kristus memberi kita kuasa untuk menang atas segala dosa. Jangan menyia-nyiakan kematian Tuhan di kayu salib dengan kita senantiasa berbuat dosa. Sekarang kalau masih ada yang mengikat di dalam hidupmu dosa, tanggalkan semuanya. Karena salah satu penghambat kita untuk mendapat kemenangan, mujizat, pertolongan, dan doa kita dijawab Tuhan adalah dosa yang masih tinggal di dalam kehidupan kita. Ya. Kedua, jenis-jenis kemenangan dalam Kristus. Kemenangan atas maut dan ketakutan. Siapa yang hidupnya masih penuh dengan ketakutan? Kalau engkau terus takut terus, berarti mana Yesus di dalam hidupmu? Orang yang memiliki Yesus di dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut. Karena Dia yang menjamin kehidupanmu. Cuma tinggal kamu percaya apa tidak, ya. Maut tidak akan menghampiri kita. Perlindungan Tuhan sempurna. Karena itu jangan jauh dari Tuhan. Musuh kita itu mengaum-ngaum di sekeliling kita. Si jahat yang setiap saat menerkam kita. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu tidak ada di dalam hidupmu. Ya. Kematian tidak lagi menakutkan bagi orang percaya. Melainkan awal dari hidup yang kekal. Sebagai orang percaya jangan takut mati. Setiap orang akhirnya pasti akan meninggal dipanggil Tuhan. Tinggal waktunya lain-lain. Yang harus engkau takutkan apa? Kehidupan kita itu sekarang bagaimana? Tadi saya cerita. Suami saya sudah tidak ada. Apa saya ketakutan kehidupan? Saya bukan takut mati. Saya takut ini loh, gini loh. Tuhan, apakah pelayanan saya yang sekarang saya lakukan untuk Engkau Tuhan, itu sudah cocok, sudah bisa menyenangkan hatimu. Itu yang saya takutkan. Jangan sampai saya ngocot pelayanan di dalam Tuhan, tidak sesuai Tuhan yang inginkan. Kan sia-sia hidup saya di dalam Tuhan, bukan kematian. Karena ketika kita kelak meninggal, panggil Tuhan, Tuhan itu tanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk aku, hambaku, selama engkau di bumi? Lah, dilihat, oh tidak cocok, ini keinginan kamu sendiri. Kan repot, sia-sia. Jadi kita harus makin koreksi. Jangan takut mati, setiap orang pasti akan dipanggil Tuhan. Tapi takutlah akan kehidupanmu sekarang. Sudahkah engkau menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah hidupmu berkenan di mata Tuhan? Itu yang penting ya. Kemenangan atas dunia dan penderitaan. Dunia, kita masih hidup di dunia penuh dengan penderitaan. Ya, kalau tidak ingin menderita, ya kasarnya orang itu meninggal, mati. Tapi belum tentu loh. Orang yang meninggal juga bisa masih tetap menderita. Masuk neraka atau surga. Kalau masih neraka ya menderita toh, ya kena api. Nah, jadi kalau ingin lepas dari penderita, hiduplah yang bagus, yang baik di selama engkau masih hidup di dunia ini. Layani Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan dengan baik. Ya, dunia penuh dengan tantangan dan penderitaan, tapi Kristus memberi kemenangan, ya, keteguhan hati kepada kita dengan damai sejahtera sukacita di dalam hati kita. Kemenangan bukan berarti bebas dari masalah. Perhatikan baik-baik. Setiap anak Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Tidak. Masalah pasti ada, namanya masih hidup di dunia. Tapi jangan takut. Tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan. Setiap permasalahanmu masih ada Yesus Tuhanmu yang engkau sembah, yang akan membantu engkau menyelesaikannya. Ya, jangan malas datang kepada Tuhan. Ya, apapun pencobaan yang kita alami, apapun masalah yang Bapak Ibu sekarang hadapi semuanya dengan imanmu. Seberapa besar imanmu? Itu yang menentukan masalah itu selesai atau tidak.
Jangan punya hati yang tidak percaya. Engkau kalau tidak percaya imanmu kecil ya. Kita lebih dari pemenang. Janji Tuhan, kita adalah umat pemenang. Karena ada Yesus menyertai kita. Jangan nyanyi tok, aku umat pemenang, on fire, wah gitu. Tapi kenyataannya hidupnya selalu kalah. Sekarang belum menang, tapi ucapkan, aku umat pemenang, aku pasti menang. Menghadapi masalah, menghadapi pekerjaanku, keuanganku, aku mesti menang. Tuhan yang memberi aku kemenangan, begitu ya. Sekarang, apa ciri-cirinya hidup sebagai seorang pemenang? Ciri-cirinya, cek dirimu. Ciri-cirinya apa? Aku ini umat pemenang apa enggak? Atau kalah terus? Ciri-cirinya, Roma 8:37. Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini loh, kita semua ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Firman Tuhan dengan ngomong, ya, yang ngomong sendiri. Ciri-cirinya apa? 1, tetaplah bersyukur dalam kesulitan. Hai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dalam kesulitanmu saat ini. Mengucap syukur. Perhatikan baik-baik kenapa Tuhan memerintahkan begini. Orang yang kalah mudah mengeluh. Kalau engkau senantiasa mengeluh di dalam kehidupanmu, ini tidak puas, mengeluh terus. Engkau orang kalah. Meskipun kemenangan sudah ada di hadapanmu, engkau tidak bisa mengambil. Tuhan melihat, ini mau tak kasih kemenangan, tapi selalu ngeluh. Seolah-olah aku tidak tahu, seolah-olah aku tidak mau menolong dia. Kan tunggu waktuku, Tuhan kan bisa ngomong gitu. Ya, jangan mengeluh, berhentilah mengeluh. Apapun keadaanmu sekarang ini. Hanya orang yang menenang tetap bisa bersyukur karena dia tahu Tuhan yang memegang kendali hidupnya. Cek, yang memegang kendali hidupmu siapa? Ayo, kalau Tuhan yang memegang kendali hidupmu dan hidupmu engkau letakkan di dalam tangan Tuhan, maka tidak perlu mengeluh, mengucap syukur meskipun keadaanmu saat ini belum baik. Percayalah, pasti lambat laun akan menuju kebaikan yang engkau terima, gitu ya. Kedua, ciri-cirinya, berjalanlah dalam iman, bukan ketakutan. Ayo maju, pahlawan untuk mendapat kemenangan itu maju, gak mundur. Ada musuh, mundur, ya kalah. Kalau kamu ada masalah, kamu mundur, lari dari Tuhan, sudah tidak doa, itu namanya kalah. Ya, berjalanlah dengan iman, bukan ketakutan. Salah satu rahasia doa-doa kita tidak terjawab, kemenangan tidak kita terima, ketakutan yang selalu ada di dalam hidup kita. Orang yang hidupnya penuh ketakutan, sekali lagi berarti dia hidupnya tidak ada Yesus dan tidak mempercayakan dirinya hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Orang menang tahu siapa yang menyertai dia. Sekarang tanya, cek dirimu, siapa yang menyertai aku ya selama ini? Saudaraku, orang tuaku, keluargaku, siapa? Harus Yesus sertakan di dalam hidupmu. Ketiga apa? Ciri-cirinya yang hidup sebagai pemenang. Menjadi berkat bagi orang lain. Orang menang itu tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, egois, tidak. Tapi jadi terang dan garam di tengah dunia ini. Ini loh. Kalau engkau merasa menjadi seorang pemenang, mendapat berkat dari Tuhan, berpikirlah untuk orang lain juga. Jangan untuk dirimu sendiri. Pokoknya aku. Kalau aku harus begini orang, enggak boleh. Ya, karena Tuhan memberi kemenangan kepada kita untuk juga menjadi terang dunia, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemenangan dari dunia hanya sementara. Kemenangan dari dunia hanya sementara. Contohnya, kemenangan sesuatu yang kita idam-idamkan loh. Kalau kita di suatu perusahaan, kita menginginkan suatu jabatan yang tinggi. Dengan kemampuan
kita dengan kepintaran kita bisa naik tingkat dong. Bos melihat, wah bagus ini, naik, tak promosikan tingkat tinggi. Tapi itu hanya sementara, ingat baik-baik. Kalau kita berusaha untuk mendapat kemenangan, naik tingkat di dalam segala hal, itu dengan usaha kita itu hanya sementara. Tapi kalau kemenangan dari Tuhan, yang menaikkan kita naik tingkat dari Tuhan, apa yang terjadi? Ya, kemenangan dalam Kristus tidak tergoyahkan. Tidak ada orang yang bisa menggeser kedudukan kita ketika kita dipromosikan Tuhan, dinaikkan jabatan. Tidak ada yang bisa menggoyangkan. Kedua, tidak hilang oleh waktu. Kemenangan dari Kristus tidak, waktunya itu tidak hilang oleh waktu. Kapanpun Tuhan bisa melakukan kemenangan demi kemenangan. Karena itu, kalau punya anak, punya cucu, ajari dia tentang Tuhan Yesus. Biar hidup meskipun mulai kecil, anak ini diajari bersandar berharap kepada Tuhan. Sehingga dia mulai muda, dia memperoleh kemenangan. Muda, remaja, sampai kawin, bahkan sampai tua. Itu waktu terus berjalan, kemenangan demi kemenangan. Ya. Dan tidak bergantung kepada kondisi kemenangan dalam Tuhan Kristus. Dari Yesus. Tidak kondisimu apapun juga. Tuhan tidak melihat kondisi keadaan kita. Kalau engkau didapati benar di hadapan Tuhan. Ya, kondisimu terpuruk, engkau benar. Engkau akan mendapat kemenangan. Ya. Kalau kondisimu misalnya kamu oke, ngejos, seharusnya engkau mendapat kemenangan dari Tuhan itu. Tapi dilihat hidupmu kurang benar di mata Tuhan, engkau tidak akan mendapat janji Tuhan kemenangan itu. Ya, jadi yang terakhir, inti dari firman Tuhan pada siang hari ini apa? Kita tangkap baik-baik. Kemenangan dalam Kristus adalah janji yang sudah diberikan. Tinggal dijalani saja, diterima, dijalani. Kemenangan dari Tuhan, janji dari Tuhan itu pasti digenapi kepada setiap anak-anaknya yang di dalam Tuhan. Ketika hati-hati kemenangan janji yang Tuhan sediakan untuk kita ketika kita menerima, jalaninya juga harus benar. Benar apa enggak? Janji Tuhan diberikan. Sudah nerima oke, jalani enggak baik. Contohnya, kalau kita diberkati Tuhan luar biasa. Berlimpah-limpah. Nerima toh janji Tuhan, menang toh di dalam bidang keuangan. Ada orang kesulitan keuangan mati-matian. Ya, bagus. Tuhan berkati dengan kemenangan apa? Keuangan, sudah beres. Tapi jalani enggak benar. Dengan apa? Lari dari Tuhan, ninggalkan Tuhan, uangnya untuk foya-foya. Jadi jalaninya tidak baik. Jadi ketika engkau menerima kemenangan janji dari Tuhan, terima dengan iman dan pergunakan dengan baik-baik di jalan kehidupanmu. Hasil dari proses iman, ya, jadi kemenangan dalam Kristus harus melalui proses, yaitu di proses imanmu. Bukan instan, bukan seperti ngaduk kopi instan langsung kita minum, tidak instan. Mengubah cara pandang hidupmu dari takut menjadi percaya. Kemenangan itu baru bisa engkau peroleh. Ketakutan tinggal di dalam hidupmu, baru engkau dapat kemenangan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan biarkan rasa takut dan kekhawatiran mencuri sukacita di dalam hidupmu dengan pada waktu menanti kemenangan. Kemenangan itu kan dinanti. Pada waktu engkau mau menantikan kemenangan itu, bagaimana sikap hatimu di hadapan Tuhan. Percaya, taat, takut sama Tuhan, menjauhi segala dosanya. Dan apa? Ketakutan tidak boleh ada. Kalau engkau takut, maka kemenangan itu lepas dari tanganmu. Teruslah setia dalam doa, firman, dan pelayananmu. Perhatikan tentang pelayan. Hai anak-anakku semuanya yang melayani, perhatikan pelayananmu baik-baik. Jangan undur dari pelayanan, jangan hatimu tawar lagi dengan pelayanan, jangan. Susah itu nanti kalau kamu ingin kemenangan. Ya, yang terakhir, bersyukurlah setiap hari karena kemenangan kita
Ada di dalam Kristus. Bersyukur, aku percaya Tuhan, kemenangan itu sudah Engkau sediakan. Beri aku kekuatan, iman untuk menanti janjimu kemenangan itu pada waktunya. Ketika aku lemah Tuhan, kuatkan aku. Sekarang apa yang kau butuhkan? Kemenangan apa? Bidang keuangan? Sakit penyakit? Rumah tangga yang harmonis? Semuanya bisa menang. Asal Yesus ada di dalam hidupmu, itu masalahnya. Ya, biarlah firman ini bukan kita dengar saja, kita simpan di dalam hati. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau ngomong, aku menang karena ada Yesus. Buat aku menang menjadi saksimu, menjadi alatmu. Sekian, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadat siang hari ini. Oh haleluya. Dengan menyanyikan sebuah lagu, ku bersyukur. Harus mengucap syukur senantiasa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah Engkau sediakan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menanti janji-janji dan kemenangan itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Haleluya Yesus. Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Apapun masalah yang kami hadapi, biarlah hati kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kau tolong mereka satu persatu setiap pergumulannya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan, Engkau tolong, Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Oh, untuk pekerjaan juga mereka tolong satu persatu Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada di sepanjang hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami Tuhan. Kalau selama ini kami kurang taat dan setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kehidupan-Mu. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.
bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.